Pak Hakim 3 ini kan yang saya katakan musketir itu, dia punya apa? Naluri, dia punya nurani ya. Dia akan katakan di sidang itu kan sudah jelas ya. Yang saya katakan kartu as itu kan CCTV itu, yang disangkal semua sama Jessica. Itu kan dikasih lihatnya waktu dia rekonstruksi pertama kedua udah dikasih lihat. Jadi kalau dibilang itu nggak ada, itu semuanya dia memang mau mengelak ya, hak dia lah ya. Tapi kita lihat aja bahwa itu adalah bukti sah dan meyakinkan di seluruh dunia. Semua kejahatan, semuanya ditangkap oleh CCTV. Teroris, ya. Kemudian kejahatan pencurian, segala macam. Balkis kan lihat tiap hari. Itu polisi segala macamnya nangkap siap. Dari mana? CCTV, ya kan? Jadi, ya nggak gini, saya mau ngomong satu hal. Jadi kalau modalnya kayak Jessica itu, ya. Cuma nangis bohong-bohongan, nangis sandiwara begitu. Nah, nangis, saya juga bisa nangis ya, nangis-nangisan. Kemudian berbohong ya. Kemudian dia bersumpah kalau perlu ya. Bebas. Wah, menurut saya sih itu penjara kosong udah. Nggak ada itu hukuman mati, apa nggak ada. Bebas dia. Apa? Kosong penjara. Pak Darmawan, kembali ke pembuktian, pihak pengacara atau kuasa hukum kan yakin bahwa ini buktinya nggak ada gitu loh, bukti tidak ada. Itu kan pasti bilang nggak ada. Kalau perlu bebasin aja Jessica itu. Jadi gitu, dia kalau bisa begitu, kan dibayar. Ya, nggak ada lawyer nggak dibayar, itu bohong. Oke, Bang Effendi, saya kasih tanggapan lu untuk menanggapi Pak Darmawan. Ya. Jadi dari awal artinya motif tidak ditemukan. Di ujungnya juga otopsi di ginjal, di otopsi tidak, di ginjal, di lambungnya tidak ditemukan. Oke. Lalu sudah selesai sebenarnya kan? Tidak ada mati karena tetap cyanida. pada kemantapan dari penasihat hukum ya, dan juga Pak Darmawan. Tapi begini Pak Darmawan, menghadapi 20 tahun. Ngomong nih sama PH-nya nih. Ya, silakan. Apa namanya tuh soal cyanida? Kalau nggak perlu coba aja bareng sama saya yuk. Siapa yang mati duluan? Itu kan nguap. Dia Mirna udah kena leher, dia kibas-kibas begitu dia mati. Itu kelihatan sekali di CCTV. Anak saya mati dibunuh. Kalau nggak ketemu Jessica, dia tidak mati hari itu. Titik. Itu aja. Simple kok, ini persoalan dibikin ruwet. Oke, kita mengerti Pak Darmawan, mungkin suasananya juga masih... Enggak, memang begitu. Memang begitu, kenyataannya itu loh maksudnya. Oke. Ya. Kami masih prihatin Pak Darmawan pasti untuk keluarga juga. Tapi yang saya ingin tanyakan juga terakhir nih Pak Darmawan. Ini kan antara 20 tahun atau kita tidak tahu apakah ada kemungkinan bebas. Apa yang Anda tadi dikatakan Pak Yongki sebagai jubir keluarga akan menerima apapun keputusan hakim. Betulkah juga yang dirasakan Pak Darmawan seperti itu? Apapun nanti keputusan hakim akan diterima dengan baik dan Arif? Sekarang gini loh. Hakim 3 kan saya katakan musketir, dia punya nurani, punya segala. Dan ini sudah disorot dunia. Kalau kita nggak mau percaya hakim, mau percaya siapa? Dia tangan kedua Tuhan kok. Kalau dia putuskan apa, nanti kita lihat. Ini pasti ada yang kalau bagaimana nggak beres, kalau bagaimana beres. Nanti saya bisa takar itu. Ya, jangan dikira PH-nya ini sok pinter. Saya lebih pinter dari kamu. Nanti kita lihat aja perkembangannya seperti apa begitu. Ya. Dan gerakan semua itu PH-nya itu, Balkis, saya udah tahu. Saya udah tahu. Semuanya saya tahu. Nanti saya buka. Setelah vonis hakim. Baik. Kita masih hormati dan hargai keputusan hakim yang belum diketok palunya, tapi kepada Pak Darmawan dan kepada keluarga juga, kepada keluarga juga kita doakan yang terbaik ya. Hakim aja. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Darmawan Salihin, selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Oke, kita akan sambung lagi nanti di segmen terakhir, kita akan lihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kita tetap hormati proses yang ada di tangan hakim saat ini.